Kalau gue punya goal atau punya tujuan pengen lebih kaya dari orang lain. Nah menurut pandangan lo gimana? Keren. Udah itu doang. Enggak. Lanjut ya. Keren. Gimana cara mendefinisikan diri kita lebih kaya dari orang lain? Based on apa? Toh yang terkaya nomor 1 di Indo aja di bawah nomor sekian. Nggak kelihatan ya? Sebetulnya. Ya mungkin punya duit lebih banyak dari yang lain gitu. Gimana cara ngukurnya? Dari mobilnya mungkin. Nah. Dari rumahnya mungkin. Nah. Dari berikut jam cicilannya. Dan pergumulan hidupnya. Kenapa gue nanya terms condition kayak gini? Karena menurut gue sangat tidak valid kita mengukur kekayaan kita dengan orang lain kalau backgroundnya nggak sama, kalau sumber uangnya kita nggak tahu dari mana. Iya gak? Contoh. Oke. Gue bisa bilang misalnya, gila akhirnya Bill, gue lebih kaya dari si B. Gimana cara ngukurnya? Gue nggak tahu aset dia berapa, gue nggak tahu aset bapaknya berapa. Iya juga sih. Gue tahu mungkin duit gue berapa. Ya duit bapak gue, ya gue nggak tahu, jarang berhubungan ceritanya, ya kan? Ngukurnya gimana? Berarti harus background check dulu dong. Background check dulu dong. Orang pajak aja nggak bisa ngukur pasti harta lu berapa. Iya juga. Gimana cara lu bisa ngukur lu lebih kaya dari orang lain, bro? Iya, soalnya kenapa gue nanya gini, banyak banget di lingkungan kita kayak anjir, gue kalau seandainya belum bisa lebih kaya dari dia, kayaknya gue nggak bahagia deh. Nah, cara ngukurnya, bro, itu yang gue sampai sekarang nggak dapet. Katakanlah kita bilang, mungkin kalau kita misalnya ngomongnya cuma cash flow, gue pengen penghasilan bulanan gue lebih besar dari lu. Iya. Bisa. Tapi itu pun harus kasih tahu slip gajinya. Betul, tapi itu bisa karena cuma satu specific terms. Oke. Gue dapat 7 juta per bulan, lu dapat 5 juta per bulan, I won. Iya. Tapi kalau lu ngomong lebih kaya, gimana ngukurnya? Iya. Gue nggak tahu cicilan lu, Bener. lu nggak tahu cicilan gue, Bener. lu nggak taw harta bapak mak gue, lu nggak tahu kalau besok mereka meninggal gue dapat berapa. Bener juga. Lu nggak tahu juga kalau tiba-tiba mereka kasih gue company valuasinya berapa. Menurut gue sangat absurd ketika kita bilang kita pengen lebih kaya dari orang lain. Itu ada di dalam pikiran kita sendiri menurut gue. Mungkin kita punya kenaikan kekayaan. Ya. Duit kita nambah, tabungan kita nambah. Terus kita ngeker orang itu. Kayaknya dia segini deh. Terus kita dengan halusinasi sendiri akan bilang, gue lebih kaya dari dia. Bener gak? Itu namanya personal justification dong. Gimana caranya makanya? Gimana cara ngukur kecuali yang juga jelas ya. kelihatan timpang. Ya. Contoh, gue ketemu orang yang rumahnya aja itu gue tahu harganya 50-70 miliar. Udah pasti dia lebih kaya. Iya. Tapi apakah dia yang beli? Bapak maknya mungkin. Nah, berarti kalau lihat rumahnya doang, gue lagi ngadu kaya sama dia apa mbak-mbaknya? Berarti adu-aduan kayak gini memang pemikiran Gak yang valid menurut gue. Oke, berarti kalau seandainya seseorang punya goal untuk gue pengen lebih kaya dari dia gitu. Goblok menurut gue. Serius. Karena- Kecuali kalian bisa define terms-nya ya. Contoh, gue mau lebih kaya dari koko gue, mungkin bisa. Ya karena keluarganya sama. Tapi gue harus make sure bapak gue bagi warisannya sama, exact. Make sense dong. Kalau dia kasih koko gue lebih gede 2 miliar, gue udah kalah. Iya benar. Makanya compare kekayaan paling bagus cuman ke diri sendiri, karena lu doang yang tahu harta lu berapa. Iya, make sure harta lu tahun lalu dengan tahun ini lebih tinggi. Tahun ini lebih tinggi. Kalau bandingin orang susah deh, bener. Lu mau kadang kita ngelihat orang lebih kaya karena orang itu lebih banyak menunjukkan kekayaannya. Bukan berarti dia lebih kaya loh. Iya, karena juga banyak teman-teman kita yang memang ngerti financial management, yang memang kita tahu gajinya gede, tapi pengeluarannya kayak lebih kecil gitu. Kecil. Dibandingkan orang yang kita tahu notabene-nya mungkin maksudnya income salary-nya berapa, tapi punya ini. Kalau misalkan dilihat secara kasat mata ya lebih kaya yang ini. Karena lu tidak bisa memisahkan keuangan satu orang pure cuman satu individu lu cabut. Iya. Nggak bisa. Jadi kata lu lebih valid, mau jadi lebih kaya dari dia, mau jadi terkaya segala macam, itu menurut gua gimana ngukurnya? Iya. Kalau di media sosial, di Forbes, di mana-mana mungkin bisa karena lo kasih taunya segitu. Gue bisa self claim gue lebih kaya dari lu sekarang 100 miliar. Lu gimana ngeceknya? Bingung ngeceknya. Ya ngecek orang pajak. Orang pajak datang gue bilang sorry pak cuma konten, selesai. Iya benar. Dan banyak yang kayak gitu. Mau ngomong apa? Banyak yang self claim kan. Ya enggak, never know. Ya, Cuma maksud gue tidak ada jalan melihat kekayaan orang yang sesungguhnya. Utang jelas. Lu kalau lihat rumah orang digedor-gedor sama debt collector, itu jelas kelihatan. Clear ya. Iya. Atau misalnya cek namanya, BI checkingnya, oh call 5 gitu, jelas ya. Jelas. Nah sekarang simple lah.
Simpel nih, sorry ya. Gue kan pakai mobil standar lah. Ya. Terus misalnya lu ketemu orang lagi ada yang mobilnya banget. Lu nggak tahu dia cicil berapa tahun. Betul. Gitu loh. Kita kan tapi kalau cuma ketemu doang, dia pasti lebih kaya karena dia pakai mobil lebih bagus. Sebenarnya kan orang kalau udah sampai certain point tertentu, mobil, jam itu udah cuman opsional, lu mau beli yang berapa. Kalau rumah beda. Itu jelas karena jauh harganya. Iya bener sih ya. Kalau mobil lu punya budget 2M, lu mau Mercy dapet, Porsche dapet, Mustang dapet. Betul. Gimana ngukurnya? Iya. Gimana kalau dia ketemu orang jual Porsche tua, BU, kalah judi. Dijual 400 juta, lu beli. Bener. Temen lu bawa Pajero kebanting. Bener lebih mahal Pajeronya. Pajero lebih mahal. Bener-bener nggak pernah tahu kita Nggak ya. pernah tahu, menurut Ya gua. jadi sebetulnya kalau kita mau bandingin harta kekayaan diri sendiri sama orang lain juga tergantung dari lu first gen atau second gen juga. Nah, ini ngaruh banget. Menarik nih pembahasan tentang first gen sama Ya. second gen. Nah, teman-teman, first gen second gen ini bukan masalah anak sulung dan anak kedua ya. Iya, definisinya apa? Definisinya first gen tuh perintis. Hmm. Perintis tuh bukan gini ya. Gue baru pulang kuliah dari US, bokap gue punya 3 company, 7 rumah, 8 ruko. Terus gue sekarang mulai dari nol. Gue gampar loh, nggak kayak gitu. Perintis yang merintis, bukan mewariskan. Iya. Ini nggak menghina siapapun, tapi perintis itu ya first gen. Artinya apa? Bokap lu, sorry to say, mungkin berhasil menghidupi lu aja. Atau mungkin berhasil menghidupi dirinya sendiri. Yeah. Tapi mungkin gak sanggup membangun something untuk lu. Yeah. Atau bahkan ada utang. Lu satu-satunya yang harus jadi generasi pertama yang breakthrough ekonomi. That's the first gen definition. Second gen maksudnya apa? First gennya yang susah bukan lu, bapak lu. Kalau lu third gen maksudnya apa? Yang susah kakek lu. Yeah. Ngerti ya? Jadi ini beda gitu loh. Jangan first gen sama second gen aja lu compare udah nggak bisa. First gen sama first gen aja situasinya bisa beda-beda. Iya, betul. Jadi makanya komparasi ini menurut gue sangat absurd gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin first gen, second gen. Menurut lu pro and cons-nya apa tuh? Kita mulai satu-satu dulu deh, dari perintis dulu. Oke, menurut gue tidak ada pro and cons karena cuman beda kondisi. Gue juga pengen first gen-nya bukan di gue. Betul, pengennya di bapak kita kan. Kakek, kalau bisa kakek Iya buyut, sih. berarti gue generasi 4. Lebih kaya lagi dong. Iya. Kayak misalnya gue bilang, bro, keluarga gue tuh mulai bisnis dari toko kelontong, tapi yang mulai buyut gue. Nyampe ke gue udah mega factory, bro. Iya, Tapi gue gak bohong loh, mulainya dari toko kelontong 70 tahun yang lalu. Bener. Ngerti gak? Yang bisa cross check itu siapa? Ya, Gak ada. Keluarga lu keluarga doang. dia. Udah gue bilang, kalau 10 orang terkaya di Indonesia aja daftarnya juga gak bener-bener sesuai, itu kan cuma dilaporkan. Bener sih. Karena kita juga yakin kok. Maksudnya yang sekarang 10 orang terkaya di dunia, ternyata ada orang-orang yang nggak ada namanya. Deddy Corbuzier menang penghargaan kontribusi pajak terbesar. Menurut lu dia orang terkaya? Tidak tentunya. Tapi dia melaporkan yang terbanyak. Coba lu ukur mau lebih kaya gimana? Bingung nggak lo? Iya benar. Bingung. Nah kalau ngomongin pro cons sebenarnya nggak ada pro cons gimana sih. Cuman teman-teman harus tahu first gen memang temponya nggak mungkin lebih cepat dari second gen. Bukan karena kalian gak mampu, bukan karena kita gak bisa. Ya beda, generationnya udah beda. Kalau lu mau ngalahin second gen, lu berarti ngadu sama bapaknya dia, emaknya dia, kungkungnya dia. Itu gak bisa gitu. Tapi kan ada yang bilang menjadi perintis itu kan privilege. Dua-duanya privilege, tergantung POV lu. Gitu loh. Kalau pro-nya kita ngomongin pro-nya nih. Kalau misalkan lu kita kan sebagai perintis Ya, biasanya perintis itu lebih bebas. Freedom. Oke. Karena lu yang bangun usaha lu, your rules. Beda lu pulang kuliah terusin. Ya. Biasanya clash sama papa lu. Oke. Lu mau bawa ideologi baru, lu mau bawa gaya baru, begitu omset turun berantem lu. Bener. Tapi first gen punya freedom. Ya. Tapi first gen merintis itu susah. Karena pondasi usaha 5 tahun sama 10 tahun sama 20 tahun beda banget pondasi cash flow-nya. Agree. Kebayang ya maksud gue? Ya, Jadi beda banget gitu. Tapi kalau nanya kebebasan, punya first gen, mantep. Lu besok mau bikin perusahaan apa lagi suka-suka lu. Iya. Orang-orang tua lu bantu, bener. nggak bakal ngatur. Betul. Nikah aja mungkin nggak terlalu ngurusin. Coba second gen nikah. Wow. Kalau nggak 1000 orang nggak boleh nikah. Nah,
Kecuali lu bilang, papa nggak usah kontribusi 0, gue aja yang nikah. Lu Iya. ngapain? Udah second gen nikahnya gaya first gen, rugi. Tapi sediain aku 1 miliar. Nah, karena jujur ya, ini it happens di circle gue juga. First gen kayak kita, itu sama second gen aja minimal kita pasti ketinggalan aset bisa 1, 2 sampai 3 M. Ya minimal Kenapa? mobil sama rumah ya. Karena kita mobil, rumah, nikah. Iya juga. Sekarang second gen mobil, rumah, nikah biasanya disubsidi. Kenapa? Gue kalau punya anak juga, gue kan beliin mobil, rumah, biaya nikah. Iya benar sih. Bahkan kalau gue kalah dari biaya kuliah. Gue Betul, kalah betul, start betul. 8 semester, bro. Iya, dan jadi akan sangat dan jadi akan bodoh banget kalau lu membandingkan diri lu sama Second second gen. gen yang udah punya rumah, punya mobil, udah nikah. Malah kadang lebih lucu. Gue ketemu second gen. Dia ngerasa dia gak ada apa-apa dibanding gue. Gue gak ngerasa gue gak ada apa-apa dibanding dia. Ngerti gak sih maksud Iya, gue? iya, Karena bener, rumahnya bener, aja udah 50 M. Bener. Padahal kalau mau dilihat, ya wajar dia ngerasa gitu ke gue. Karena achievement dia sama gue mungkin dia merasa gue lebih jadi. Tapi gue begitu compare ke dia kan berarti gue compare sama bapaknya. agree. Bener gak? Bener. Gitu loh. Tapi Nah satu juga ini yang penting yang teman-teman harus tahu. Cash flow banyak sama kapital banyak itu beda. Cash flow tuh uang bulan kalian dapat, kapital tuh modal. Contoh, misalnya kita bisa ngasihin 300 juta sebulan, hebat banget itu, bener gak? betul. Tapi lu ngerintis, buat punya 10 miliar lu butuh 3 tahun, Iya. bener gak? Bener. Buat punya 100 miliar lu butuh 30 tahun. Tapi ada juga orang yang diberikan modal dari generasi atas 20-30 M per bulan penghasilannya 30 juta. Iya. Ngerti nggak bedanya? Itu Ini dia aja nggak bisa lo compare loh. Itu dia udah yang udah punya 20-30 M itu udah menang berapa tahun? Itu bahkan menang generasi, makanya namanya second gen. Itu kenapa gue bilang teman-teman kalau compare kekayaan sama orang lain, kalian lama-lama mati sendiri. Karena ini hal yang absurd untuk di compare. Iya, jadi kayak ngejar angin dong. Iya. Jadi mungkin kalau kalian mau compare ya compare lah yang kalian tahu dari kecil backgroundnya mirip-mirip, gitu ya. Kalian ngerti perjalanannya ya udahlah mungkin masih bisa gitu compare tipis-tipis gitu. Tapi di luar itu susah karena faktor kalian mendapatkan uang terlalu banyak. Yang menang undian bisa tiba-tiba lebih kaya dari lu. Bener. Iya gak sih? Bener. Yang nyelamatin nenek-nenek di jalan bisa tiba-tiba lebih kaya dari lu. Yang tukang kebun siapa tuh bisa tiba-tiba Iya bener, dapat warisan gitu dapat kan. warisan. Gila, bener. Iya, rezeki lu never know. Yang penting lu compare diri lu dari tahun ke tahun lu tambah kaya. Gitu. Karena tapi kan gini Teh, pada dasarnya namanya manusia kita kan pasti membandingkan. Betul. Apalagi ya makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Betul. Apalagi sekarang kita ada di era sosial media, era internet. Ya. Era informasi yang semuanya terbuka, kita dengan sangat jelas bisa melihat kondisi seolah-olah kondisi ekonomi orang lain dari Instagram Stories or anything gitu. Nah ini tips deh buat orang-orang yang mungkin buat gua, buat semua lah kita di sini nih ada banyak beberapa tim yang gimana caranya gua nggak membandingkan rumput dia sehijau itu, gua segar sang ini gitu. Menurut gua membandingkan itu perlu tetap. Oke. Tadi gua udah bilang kekayaan absurd kok dibandingin. Penghasilan bisa dibandingin. Oke. Contoh, gue sebagai entrepreneur di bidang event, creative agency dan sekarang sebagai influencer. Ya. Berarti gue punya 3 spot yang gue bisa bandingin. Pengusaha event yang di bidang gue mentoknya semana ya? Gue masih bisa leverage sampai jadi market leader, angkanya masih ada gapnya. Oke. Ini boleh dibandingin. Satu industri buat motivasi. Gue sebagai pemilik creative agency, gue pengen creative agency gue sampai di sana. Iya. Gue boleh compare. Betul. Gue sebagai influencer, gue mungkin juga boleh compare. Oh dengan sama-sama followers segini, industri segini kok yang itu bisa menghasilkan segitu banyak. Oke. Menurut gue itu komparasi yang make sense dan dibutuhkan untuk membuat diri lu maju dan mengerti. Tapi kalau balik lagi kita bilang membandingkan kekayaan itu yang absurd. Karena kekayaan tuh ngomongin overall. Oke. Bukan cuman penghasilan. Oke. Gitu. Nah Menurut gue itu sih kayak garisan yang sehat itu gimana Teh? Tadi kan dari satu sisi lu bilang gue agree kok kita membandingkan diri kita sama orang lain, bisnis kita sama bisnis orang lain gitu. Tapi ada batasan-batasan tertentu ngerti nggak gue yang maksud sehat pertanyaannya. gitu. Kalau menurut gue, ini gue terapin ke hidup gue sendiri. Ada 2 hal yang harus dipisah. Yang pertama, gue punya target nggak? Angka misalnya. Punya. Gue pengen loh bisa leverage segini karena gue lihat oh masih bisa di leverage nih industrinya. Pengen. Gue taruh di mana? Di sini. Oke. Gue tulis. Dan akhirnya gue apa? Gue susun plannya ke sana.
Tapi ngomongin masalah gue bersyukur gak dengan hidup gue? Yeah. Sangat bersyukur. Ini sebelah kiri. Iya. Sangat bahagia. Kenapa? Gue lihat dailynya gue gimana, cukup segala macam. Ini gue sangat happy. Jadi biarpun ini belum tercapai, gue sangat happy. Oke. Dan ini tercapai atau enggak, happy gue ya sama. Mungkin kalau tercapai gue lebih happy dikit. Oke. Tapi kebanyakan orang ini sama ini jadi satu. Ekstrim. Belum tercapai tidak happy. Iya. Dalam perjalanan tidak happy. Betul. Harus achieve dulu baru happy. Betul. Itu yang menurut gue buang-buang kualitas hidup. Malah di satu sisi lebih ekstrim. Gue bersyukur tapi nggak punya motivasi. Nah, atau ini satunya lagi, Yang tidak ekstrim. ada yang ini, fullnya di sini. Iya. Gitu. Makanya menurut gue manusia ini dua-duanya harus balance. Supaya apa? Lu tiap hari bisa tetap bahagia dengan progres lo. Oke. Tapi lu tetap berprogres karena lu punya tujuan ini. Lu punya komparasi ini. Gitu loh. Jadi boleh gak compare? Boleh, dengan cara yang sehat. Compare apa? Pilih satu aspek. Tapi jangan pilih compare cicilannya. Oh, cicilan gue harus lebih gede dari dia. Gak perlu. Atau compare istrinya. Nah, itu susah ya. Jangan dihiraukan. Itu susah ya. Jangan dihiraukan. Itu juga terlalu banyak aspek tuh. Oke, closing deh Teh. Mungkin buat first gen dan atau perintis atau misalkan nanti second gen Ya. juga. Nah, tadi kita baru bahas first gen ya. Mungkin kalau kita tambahin second gen dikit. Mungkin orang netizen suka bilang, wah lu enak lu second gen segala macam. Menurut gue second gen punya kesusahannya sendiri. Iya, Kenapa? agree. Meneruskan tuh susah loh. Sesuatu yang lu belum tentu suka. Sesuatu yang lu gak ngerti sistem dari awalnya gimana. Sesuatu yang lu gak kenal orangnya siapa, pemainnya dari awal. Iya. Lu baru datang, lu disuruh terusin. Susah. Dan lu punya komparasi bapak lu sendiri. Bener. Dan kalau bapak lu sukses banget, biasanya lu lebih susah lagi. Bener gak? Iya. Karena mereka pasti bilangnya apa? Gua seumur lu udah kayak gini, lu baru kayak gini, padahal lu suruh gua kuliah. Iya. Ngerti ya? Jadi menurut gua semua ada kesusahannya sendiri, gak ada yang lebih unggul. Yang penting lu unggul di race lu sendiri. Gitu loh. Jadi mungkin ini sekalian jadi closing statement ya. Buat teman-teman yang first gen kayak kita-kita, semangat tapi sadar pembentukan wealth kalian prosesnya akan lebih lama daripada yang sudah dimulai satu generasi sebelumnya, dan itu bukan karena kalian sucks. No, normal. Nah, buat second gen juga. Nah, ini biasanya second gen lebih butuh validasi. Sorry to say. Uangnya udah ada. Papa mamanya hebat. Yang dikejar validasi individu. Salah nggak? Enggak juga. Hebat. Nah, kejarlah itu. Jangan compare sama kebebasan yang dilakukan first gen. Yeah. Ini dua-duanya nggak bisa di-compare. Kalian lihat first gen mati kalian. First gen lihat second gen mati juga. Yeah. Udah. First gen ya first gen, second gen ya second gen, third gen ya third gen. Tapi kalau kalian bisa milih mau yang mana, gue sih pengennya jadi second gen. Gue juga. Saya juga. Saya lebih suka hidup yang lebih mudah, teman-teman. Gitu ya. Jadi ya buat kalian semua semangat terus. Intinya cuma satu, jangan kemakan sama komparasi kekayaan segala macam, karena baik lagi kalau ngomongin kekayaan orang, kita tidak pernah tahu pretelannya itu apa, dalamnya itu gimana. You never know, gitu teman-teman. So, ada topik selanjutnya? Yuk lanjut ke topik selanjutnya. Mantap.